Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, harakatnya sama, fasenya sama. Alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Yasa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan membahas tahsin Al-Quran berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Fatihah di dalamnya terdapat kandungan daripada isi Al-Quran, di dalamnya terdapat perkara akidah, di dalamnya berbicara tentang ibadah, di dalamnya berbicara tentang tasyri', di dalamnya juga berbicara tentang bagaimana cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana cara kita memohon hidayah dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat istimewa yang hanya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran saja, tidak terdapat di dalam kitab-kitab suci lainnya. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mithla ummil Quran hiya sab'ul mathani. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan suatu surat, ya, baik di dalam Al-Taurah maupun di dalam Injil semisal dengan surah Al-Fatihah. Di dalamnya, ya, atau surah Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini sabda Rasulullah SAW. Begitu juga dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi Al-Fatihah ini kepada 2 bagian. Bagian pertama khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagian kedua bagi hambanya yang membaca surah Al-Fatihah tersebut. Dan Allah menjanjikan, wali abdi mas'al, bagi hambaku apa yang ia minta. Selain itu, surah Al-Fatihah ini juga merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Abu Sa'id Al-Ma'alla, ya, beliau mengatakan bahwa la'u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran. Aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surat, yang mana surat itu merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Ya. Yaitu surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani. Dan Al-Fatihah ini 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap rakaat kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah. Hiyal Qur'anul Azim. Dan Al-Fatihah ini adalah Al-Qur'anul Azim, mengandung makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Alladhi utituhu, yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Demikian pula Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam salat. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah ini wajib kita baca di setiap rakaat, dan tidak sah salat kita tanpa membaca Al-Fatihah. Ya. La salata liman lam yakra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Oleh karenanya, bagi kita umat Islam wajib atas kita untuk belajar membaca Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah, karena surah itu merupakan rukun dari salat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam. Baiklah, sahabat Yasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk membahas tahsin dari surah Al-Fatihah ayat per ayat. Pertama, mari kita mulai dengan mengucapkan at-ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'u. Ya, pertama a'u. A yang pertama hamzah, kemudian yang kedua adalah ain. Hamzah terletak di tenggorokan yang paling bawah, yang fi adnal halqi. Kemudian au itu terdapat di tengah tenggorokan.
Jadi yang pertama a'u, a'u, ya. Bukan au atau a'u, ya. A'udzu billahi, a'udzu. Huruf dzal itu terletak atau makhrajnya itu terletak di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. A'udzu, zu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf shin di sini terdapat tasydid, ya. Dan huruf shin memiliki salah satu sifat, yaitu sifat tafasyi, intishar, ya. Suaranya menyebar, nafasnya menyebar sampai menabrak gigi seri di depan. Jadi minasyaitan. Namun dalam pengucapan huruf shin kita temui beberapa qari atau beberapa orang yang membaca surah Al-Fatihah menggerakkan kedua bibirnya, minasyaitan, yang padahal kedua bibir tidak termasuk daripada makhraj huruf shin. Makhraj huruf shin itu terdapat di tengah lidah dengan langit-langit atas. Dan juga sifat huruf shin itu tidak terdapat di kedua bibir, sehingga ketika membacanya tidak perlu kita menggerakkan kedua bibir. Ya. Minasyaitani. Walaupun memang terkadang bergetar kedua bibir itu adalah sesuatu yang wajar, tapi tidak digerakkan dengan berlebih-lebihan. Seperti minasyaitan, tidak demikian. Ya, minasyaitanir rajim. Ya. Ar-rajim, ya, sama seperti makhraj huruf shin, itu terdapat di tengah lidah. Minasyaitanir rajim. Ya. Sebelumnya perlu kita sampaikan juga bahwa di dalam Al-Quran terdapat 3 harakat. Harakat dhammah, fathah, dan juga kasrah. Dan ketiga harakat ini wajib untuk kita tunaikan hak-haknya agar harakat ini menjadi sempurna. Dalam Syekh At-Tibi mengatakan, ya, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap huruf yang berharakat dhammah itu tidak akan sempurna kecuali dengan bi dhammi syafatain, dengan cara kita mengumpulkan kedua bibir, atau bahasa kita memonyongkan kedua bibir ke depan. Zu, ya, demikian. Wa dhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu wal maftuhu bil fathi fami. Demikian juga huruf yang berharakat kasrah itu dengan bin khifad. Kita melebarkan atau memecahkan bibir bawah sehingga tampak seperti orang yang tersenyum. Ya. Dan juga al-maftuh yang berharakat fathah diucapkan dengan cara membuka kedua mulut kita. A, ba, ta, ya, fafhami. Maka fahamilah hal tersebut, kata Imam At-Tibi. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, harakahnya tersebut dapat terucapkan dengan sempurna. Ya, masuk ke ayat yang pertama, yang mana bismillah ini kalau kita mengikuti qiraah Imam Asim dengan riwayat Imam Hafaz, bismillah merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama bismillah, maka huruf atau harakat kasrah ini tunaikanlah dengan sempurna, kata para imam yang mengajarkan qiraat. Nah, kalau tidak sempurna maka kejadiannya kita akan membaca bismillah dengan bismillah. Ya, ada imalah, yang mana di situ tidak terdapat imalah. Maka dibaca dengan bismillah. Huruf sin ini merupakan huruf hamas dan juga huruf rakhawah, yang mana di dalamnya itu mengalir suara dan juga mengalir nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ha pada kata-kata Ar-Rahman ini terletak di tengah tenggorokan. Ya. Kalau diajarkan dulu ketika kita mengaji seperti orang kepedasan. Ya. Ar-Rahman.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita wakaf pada huruf mim, ya, itu huruf mim memiliki sifat rakhawah, artinya suaranya itu bainiyah. Suaranya itu tidak langsung berhenti, tapi juga tidak mengalir dengan panjang. Jadi kita berikan jeda sedikit. Ar-Rahim. Ya, jangan kita wakafkan langsung Ar-Rahim, Ar-Rahim. Ya, tidak demikian, tapi ada jeda sedikit. Ar-Rahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ya. Alhamdu. Harakatnya sama, fasenya sama. Ya. Masa untuk mengucapkan huruf tersebut sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebahagian orang yang membaca surah Al-Fatihah itu kita temukan mereka mengkalkalahkan lam pada huruf alhamdu. Alhamdu. Ya. Dalam membaca huruf lam yang sukun itu tidak ada sifat kalkalah, maka dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. A pada kata-kata Ar-Rahman itu dibaca tipis, kemudian ra pada kata-kata Ar-Rahman dibaca tebal. Kemudian baru ra-nya tebal. A-nya tipis, kemudian baru ra-nya tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian jangan lupakan tasydid pada huruf ra. Karena ketika kita hilangkan tasydid, maknanya akan berubah. Kalau kita hilangkan tasydid, misalnya kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya, itu bukan lagi pernyataan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, namun justru mempertanyakan. A-nya jadi istifham, pertanyaan. Apakah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Na'udzubillah min dzalik. Itu merupakan sebuah pertanyaan. Ya, kita mempertanyakan kasih sayang Allah, itu tidak dibenarkan. Jadi, caranya bagaimana? Dengan sedikit menggetarkan lidah kita. Karena hakikat huruf yang bertasydid itu ada dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Namun huruf yang sukun dihilangkan, digabungkan dengan huruf yang berharakat, diganti dengan tasydid. Ar-Rahman. Namun jangan juga kita berlebihan dalam menggerakkan atau menggetarkan lidah. Misalnya, Ar-Rahman itu sudah lebih daripada dua ra. Maka ketika membaca Ar-Rahman, digetarkan lidahnya dengan getaran yang tidak berlebih-lebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ma itu ada mad asli atau mad tabi'i, dua harakat. Kalau kita mengikut qiraah Asim riwayat Imam Hafaz. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka ya, di huruf atau di kata-kata iyyaka pada huruf ya terdapat tasydid. Maka cara membacanya dengan kita berikan tasydidnya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa huruf ya itu adalah huruf yang sifatnya rakhawah, artinya mengalir suara. Jangan kita baca dengan walaupun bertasydid, jangan juga kita baca iyyaka ya sehingga tertahan suara, tidak. Namun jangan juga terlalu berlebih-lebihan sehingga menjadi mad. Misalnya iyyaka, ini juga bacaan yang tidak benar. Namun bagaimana caranya? Ya kita tetap mengalirkan suara dengan kita tunaikan tasydidnya. Jadi iya pada kata-kata iyyaka itu rakhawah dan juga musyaddad, bertasydid. Iyyaka ya, suara mengalir tapi disertai dengan tasydid. Iyyaka na'budu. Ain sebagaimana sudah kita sebutkan di ta'awuz tadi, itu terletak di tengah tenggorokan dan
huruf ain ini huruf bainiyah, suara antara tertahan dan juga mengalir. Jadi ketika kita baca bukan dengan cara menghentikan suara, misalnya na'budu, tapi juga bukan dengan cara mengalirkan suara dengan berlebihan, misalnya na'budu, tidak demikian juga. Tapi tengah-tengah, na'budu, na'budu, na'budu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, ihdina. Ya. Ha pada kata-kata ihdina ini terletak atau makhrajnya itu terletak di tenggorokan paling bawah, adanal halqi, sama dengan huruf hamzah. Dan huruf H ini juga merupakan huruf yang mengalirnya suara dan juga mengalirnya nafas, sehingga kita bacanya dengan lebih tidak terputus suara dan nafas, ya, tapi kita alirkan nafasnya. Ihdina. Begitu juga kasrahnya kita tunaikan, ya. Ihdina, bukan ihdina. Ini sering kita dengar ihdina, ihdina, ya, sering diimalahkan, dan imalah pada kata-kata ini tidak dibenarkan. Ihdina, ihdina as-sirata, as-sirata, sad. Huruf sad ini makhrajnya sama dengan huruf sin dan juga huruf zai, yaitu terletak di ujung lidah dengan bahagian bawah gigi seri bawah. Ada dua gigi tengah bawah itu, jadi ujung lidah menempel ke bahagian bawah gigi seri bawah. Dan huruf sad itu tidak terdapat pada dua bibir. Ini sama seperti huruf shin tadi, sehingga tidak perlu untuk kita gerakkan kedua bibir kita. Misalnya as-sirat, tidak perlu kita gerakkan kedua bibir. Karena dua bibir ini makhrajnya huruf waw, mim, dan juga ba. Kalau kita gunakan dua bibir, justru itu akan menambah huruf, bisa jadi huruf waw, ya. Jadi ketika kita baca as-sirat, tetap makhrajnya pada ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah, ya. Dan sad ini hurufnya tebal, ya, sifatnya berbeda dengan huruf sin dan zai. Walaupun satu makhraj tapi sifatnya berbeda. Ya. Sad ini hurufnya tebal, sehingga ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ra dibaca tebal, ta juga dibaca tebal. Ihdinas siratal mustaqim, sin, ya, setelah huruf mim tadi, mus, itu sinnya tipis. Mus, mus, ya. Ada safir, sama seperti sad tadi, ada sifat safir, ya, seperti ya, ketika kalau diibaratkan itu seperti kepakan sayap burung, ya. Mustaqim, ta dibaca tipis. Mustaqim, bukan mustaqim, ya, tapi mustaqim, ya. Ketika kita wakaf pada huruf mim, ya, maka kita tunaikan sifat bainiyahnya, suara sedikit mengalir. Mustaqim. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita tidak mengalirkan suara pada huruf mim, maka akan terlihat seperti huruf ba. Misalnya mustaqim, ya, itu seperti huruf ba. Nah, jadi kalau kita alirkan, maka nampak sifat huruf mimnya, yaitu sifat bainiyah. Siratal ladzina an'amta, ya, sira sama juga seperti tadi, tidak perlu digerakkan kedua bibir. Bibir ini mengikuti bagaimana harakat. Kalau harakatnya kasrah, maka bibir bawahnya pecah. Hanya sifat tebalnya tetap kita tunaikan. Sifat tebal ini yaitu dengan mengangkat pangkal lidah ke atas sehingga suaranya jadi tebal. Kalau huruf sin itu lidahnya datar. Jadi siratal ladzina an'amta. Ya. Jadi pada huruf nun dan juga huruf mim tadi tetap kita
berikan sedikit jeda, jangan an'amta, tapi an'amta. Ya. Jangan juga terlalu panjang, an'amta, tidak juga demikian, tapi agak sedikit jeda, an'amta. Dan juga tidak dengan cara qalqalah, misalnya anu, ame, tidak demikian, karena nun dan mim bukan huruf qalqalah. An'amta alaihim ghairil gha, huruf ghain ini memiliki sifat isti'ala, yaitu sifat hurufnya dibaca tebal. Maka cara membacanya gha, gha. Pertama tebal, kemudian ya selanjutnya itu tipis. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, maghdubi. Dhad juga tebal karena huruf dhad termasuk daripada huruf isti'ala dan huruf itbaq, dan makhrajnya itu berada di tepi lidah dengan gigi geraham atas. Tepi lidah dengan gigi geraham atas. Ibaratnya ini lidah, ini tepinya, boleh sebelah kiri atau sebelah kanan dengan gigi geraham atas. Ghairil maghdubi alaihim wala. La yang pertama itu kita baca tipis. Wala. Kemudian masuk ke depannya itu ada huruf dhad. Dan dhad di sini juga bertasydid. Huruf dhad ini sebagaimana telah kami sebutkan tadi, makhrajnya berada pada tepi lidah dengan gigi geraham atas. Namun ketika dia bertasydid atau dia sukun, itu baru nampak satu sifat, yaitu sifat istitalah. Sifat yang sangat istimewa hanya dimiliki oleh huruf dhad. Istitalah ini adalah indifa'un lisan min muakhkharatil fammi ila muqaddimatiha, yaitu tertolaknya lidah dari belakang mulut ke depan sehingga ujung lidah menyentuh gigi bagian depan. Jadi cara bacanya bagaimana? Kita tekan tepi lidah ke gigi geraham, kemudian kita tolak ke depan, kemudian seperti ada angin yang tertahan. Walau dallin. Ya. Dha itu ada yang namanya mad lazim. Mad lazim panjangnya 6 harakat. Dan ini sepakat semua qurra, semua para imam qiraat, itu mad lazim dibaca 6 harakat. 6 harakat ini maksudnya adalah 6 kali huruf berharakat. Ya. Maksudnya adalah 6 kali huruf berharakat. Misalnya kita ambil contoh qaf, kita berikan dia harakat fathah. Ketika kita ucapkan qa, maka itu 1 harakat. Kemudian qa itu 2 harakat. Maka 6 harakat, 6 kali huruf berharakat. Atau terkadang juga disebut dengan 3 alif. Mad lazim ini oleh para ulama, makhrajnya itu seperti kita membaca kata-kata nuhiha. Nu 2 harakat, hi 2 harakat, ha 2 harakat. Ya. Nuhiha. Berarti ini panjangnya mad lazim. Ya. Walau dhallin. Ya. Kemudian pada huruf lam itu terdapat tasydid, maka kita berikan tasydidnya. Ya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan ketika kita wakaf waladhdallin, itu kita namanya mad arid disukun. Itu disebut dengan mad arid disukun, yaitu mad tabi'i, ya, bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Dan panjangnya itu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Namun bagi orang yang membaca Al-Quran, hendaknya dia konsisten. Ketika di awal bacaan dia memilih 4 harakat, ya, karena itu yang lebih afdal dalam mad arid disukun, ya, maka selanjutnya dia baca 4 harakat. Kalau 2 harakat, maka selanjutnya 2 harakat. Kalau 6 harakat, selanjutnya 6 harakat. Ya. Jangan kalau pertamanya 2 harakat, ke ayat di tengahnya itu 4 harakat, kemudian terakhir justru 6 harakat. Ya. Karena menganggap ini ayat terakhir, jadi kita panjangkan saja. Sehingga ketika sebelumnya 4 harakat, begitu sampai waladhdallin, kita baca 6 harakat. Waladhdallin.
Al-Quran bukanlah lagu. Al-Quran punya tata baca atau punya tata cara membacanya tersendiri, yaitu ilmu tajwid. Dan dikatakan dalam matan Al-Jazari, "Malam yujawwidil Qur'ana athimu." Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Maka itu perlu sekali, ya, wajib bagi kita untuk belajar ilmu tajwid, belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, terutama yang berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari, yaitu surah Al-Fatihah ini. Baiklah sahabat Yasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, ya. Pertama kami baca terlebih dahulu, kemudian kami berikan jeda untuk sahabat Yasa sekalian mengikuti di tempat sahabat Yasa masing-masing, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Demikian, ya, tahsin surah Al-Fatihah kita. Namun sedikit kami sampaikan juga bahwa pada ayat terakhir dari surah Al-Fatihah ini kita diperintahkan, lebih afdalnya itu, ya, diajarkan oleh guru-guru untuk menyambung, tidak berhenti di alaihim, kemudian menyambungnya di ghairil maghdub, tapi langsung menyambungnya alaihim ghairil maghdubi alaihim sampai selanjutnya. Kalaupun kita wakaf tidak sampai nafas kita, maka berhentinya itu di ghairil maghdubi. Artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian ulang dari belakang. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, baru selanjutnya. Ataupun ada juga ulama yang membolehkan, ya, kalau memang tidak mampu sama sekali, ya, untuk memudahkan orang yang baru belajar, maka kita wakaf di alaihim, kemudian kita sambungnya di ghairil maghdubi. Namun tetap lebih afdalnya yaitu diselesaikan, kalau kita mampu menyambungnya, diselesaikan dari siratal ladzina an'amta sampai waladdallin tanpa berhenti. Demikian tahsin surah Al-Fatihah kita. Insyaallah kita ketemu pada sesi selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.